Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk seluruh guru di Indonesia yang tetap semangat dalam mendidik anak-anak bangsa. Baiklah, saya dalam kesempatan ini ingin membuat sebuah video untuk mempresentasikan dan mensimulasikan sebuah platform ini dirancang untuk mempermudah Bapak Ibu guru untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka, khususnya dalam membuat modul ajar pada setiap mata pelajaran. Dan platform ini dapat digunakan mulai jenjang SD, SMP atau SMA. Untuk pemanfaatannya adalah berlaku untuk sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka, baik sekolah penggerak ataupun sekolah yang menyelenggarakan kurikulum Merdeka secara mandiri. Langsung saja saya simulasikan. Pertama kita nanti akan menguji coba melalui atau levelnya sebagai administrator ya. Jadi ada beberapa isian yang harus dilengkapi oleh operator. Baik, pertama kita buka browser ya, bisa menggunakan Google Chrome atau apa. Kita akses. Nah nanti ngaksesnya bisa melalui atau diinstal di server lokal atau di server-server yang dimiliki pada setiap sekolah. Baik, kita uji coba sebagai administrator, user dan passwordnya administrator. Kita enter atau kita klik login. Nah, di sini ada beberapa menu tampilan, jadi akan ditujukan ke halaman dashboard, modul, deskripsinya di sini. Kemudian di pojok kanan ada panduannya. Jadi sebelum Bapak atau Ibu menggunakan platformnya silahkan dibaca ya, atau di-download secara langsung nanti terkait bagaimana penggunaannya. Kemudian di sini ada beberapa menu. Yang pertama profil sekolah. Di sini Bapak Ibu administrator di setiap sekolah bisa melakukan perubahan data terkait dengan kondisi yang sebenarnya. Berikutnya ada master data, ini data pengguna, data administratornya. Kemudian di sini menerapkan perjenjang atau kelas dan fase ya. Jadi kalau di SMA itu mulai kelas 10 fasenya E sampai dengan kelas 12 fasenya F dan seterusnya. Kemudian dapat menginputkan guru dengan dua cara, menggunakan format impor, jadi diunduh dulu. Nah ini Excelnya diunduh. Silahkan nanti dicoba secara langsung. Nah, silahkan kemudian di save as ke 97 atau menggunakan tambah guru manual dan seterusnya di sini. Kemudian ada data akademik di sini untuk menginput kurikulum yang diberlakukan di sekolah. Manual tambah data diisikan dan nanti ditambahkan. Ini berhubung sudah saya lakukan penambahan sebelumnya. Sini menggunakan kurikulum Merdeka. Kemudian tahun pelajaran yang berlaku. Jadi administrator silakan nanti menyesuaikan dengan semester yang berjalan pada tahun ajaran tersebut. Kemudian mata pelajaran yang diampu guru itu harus dimasukkan semua. Jadi dilakukan dengan tambah data manual ataupun menggunakan format impor. Kemudian berikutnya CP, capaian pembelajaran. Di sini administrator nanti melakukan input seluruh CP dalam setiap mata pelajaran. Jadi guru nanti sudah tinggal langsung praktis membuat modul ajar begitu. Nah, kemudian ada kumpulan modul ajar, nanti di sini isinya modul ajar yang telah disusun oleh guru setiap mapel, ada kelasnya, semester, kode elemen, capaian pembelajaran atau lampiran dan sebagainya. Demikian untuk tampilan
di menu admin dan beberapa menu selaku administrator ini sangat mudah sekali dan tidak membutuhkan banyak isian ya, jelas teknis. Berikutnya kita nanti akan melakukan uji coba melalui guru ya, guru. Nah, nanti kita uji coba juga di guru apa saja yang ada menunya gitu ya. Kita coba menggunakan salah satu guru. Ini username-nya dan passwordnya yang telah diberikan oleh administrator. Nah, sama di halaman dashboard juga ada deskripsi, kemudian ada informasi terkait dengan, kemudian panduan juga ada. Ini bisa di zoom out dan di download. Nah, kemudian di berikutnya setelah dashboard ada menu mata pelajaran. Jadi menu mata pelajaran ini untuk melihat mata pelajaran apa yang diampu oleh guru tersebut, dan ini disetting melalui level administrator gitu ya. Atau kita mau menambahkan data manual, jadi kita tinggal tambah data begini, mengisi dan seterusnya. Kemudian ini capaian pembelajaran. Jadi kita mengajar di kelas 10, nanti kita pilih dulu kelas 10, kemudian dilihat. Nah, yang sudah ada isian JP-nya, maka nanti tinggal buat aja modul ajar secara cepat dan mudah. Berikutnya kita mencoba untuk membuat modul dengan cara menambahkan JP terlebih dahulu. Oke, kita coba. Nah, mata pelajaran yang diampu bahasa Inggris kelasnya 10 fase E, semesternya katakan 1. Kodenya kita buat 10.B.1. Kemudian kita buka dulu data JP. Nah, elemennya adalah nulis misalkan. Kita input terlebih dahulu. Di sini di elemen menulis, kemudian JP-nya kita copy juga mulai beserta ide ini sampai dengan titik. Kemudian tujuan pembelajaran ini boleh diisi saat ini atau langsung, ataupun nanti ketika kita mau menambahkan dalam menyusun modul gitu. Kemudian distribusi jam pelajaran untuk bahasa Inggris itu 2 jam pelajaran. Kemudian 1 JP 1 elemen ini misalkan kita akan melakukan sebanyak 6 kali pertemuan, kita isi 6 ya. Kemudian kita tambahkan. Jika datanya sudah ditambahkan maka akan ada notifikasi sukses, data telah berhasil diproses. Mari kita lihat isian yang tadi kita sudah input di menu capaian pembelajaran ya. Kita klik lihat. Nah, ini isian yang kita tadi telah isikan. Nah, baik, langsung kita buat modul ajarnya. Nah, ini adalah menu untuk kita membuat modul ajar. Jenjangnya SMA. Kompetensi awal itu adalah kompetensi prasyarat yang harus dimiliki oleh siswa. Misalkan siswa sudah menguasai materi terkait pada fase sebelumnya. Kemudian kompetensi pelajar Pancasilanya, Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan apa yang akan dicapai. Misalkan mandiri di sini atau gotong royong. Nah, ini kalau tidak ada isian lagi boleh Bapak Ibu kasih strip ini biar kosong. Nanti di waktu mencetak itu biar tidak terjadi banyak space ya, atau 2 aja lah, minimal 2. Kemudian untuk sarana dan prasarananya, Bapak Ibu bisa mengedit ini adalah value yang dibuat secara sistem ini. Jadi boleh dilihat, misalkan ini kita ganti buku teks pelajaran kurikulum merdeka dan seterusnya.
Kemudian target siswanya ini 3 level: siswa reguler, siswa dengan kesulitan belajar, atau siswa dengan kecepatan belajar. Jumlah peserta didik dalam satu rombel kita buat isi yang maksimal 36 untuk SMA. Nanti kalau untuk SD dan SMP menyesuaikan. Model pembelajarannya bisa dipilih. Nah, ini pembelajarannya dilakukan secara luring, maka di sistem di set menggunakan 4 model yang umum itu ya, yang naskahnya sudah pernah dikaji dan ditulis. Apakah menggunakan discovery, inquiry, problem, atau project based. Misalkan dalam modul ini kita pakai problem ya, dan seterusnya. Kemudian pemahaman bermakna, peserta didik dapat apa? Nah, ini yang bisa ditambahkan ya, dan seterusnya. Pertanyaan pemantik ini pertanyaan-pertanyaan yang dapat menginisiasi peserta didik untuk belajar materi lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu bisa menulis bagaimana dan seterusnya gitu ya. Ini biar cepat saja. Jadi kalau kita lakukan secara normatif membuat modul dalam platform ini mungkin tidak lebih dari 10 menit ya. Persiapan pembelajaran ya, apa persiapan di awal apa, nanti Bapak Ibu bisa melakukan isian-isian itu dan seterusnya. Kemudian di sini kita melakukan sebuah layanan yang berbeda-beda kepada anak. Misalkan kita akan mencapai diferensiasinya, layanan pembelajarannya, produk misalkan nanti yang kita melihatnya dari gaya belajar siswa. Misalkan yang auditory kita mau pakai produk atau hasil belajarnya berupa infografis. Kemudian yang visual mau kita pakai misalkan video. Kemudian yang kinestetik bisa kinestetik ini bisa berupa unjuk kerja misalkan, dan seterusnya. Kemudian diagnostiknya kita lakukan boleh menggunakan jurnal atau angket. Berikutnya ini adalah formatif. Formatifnya ini melalui sikap. Jadi sikapnya jurnal atau anekdotal itu yang bisa kita lakukan pada saat kita melakukan pembelajaran project P5 itu. Dan pengetahuannya kita akan menggunakan teknik apa, sama dengan kurikulum 2013, dan keterampilan juga sama. Kemudian penilaian sumatifnya, nah, atau dengan tesnya ini berupa apa. Nah, berikutnya ada bagian remedial. Di remedial ini siswa akan diberikan perlakuan apa. Demikian juga dengan pengayaan. Kemudian refleksi, ini pertanyaan yang dapat mengulas hal apa yang telah dipelajari, hal yang menarik atau hal yang membuat mereka sulit dan seterusnya. Berikutnya pada komponen yang terakhir C, ini ada beberapa isian bahan bacaan guru, misalkan buku kurikulum merdeka atau apalah seterusnya, peserta didik misalkan sama, buku teks. Kemudian glosarium ini kata-kata yang kunci dan kita perlu memberikan sebuah isiannya di sini, misalkan menyimak adalah, Bapak Ibu nanti bisa temukan isi dari glosarium di website atau di buku-buku ya. Nah, misalkan kita kosongi yang lain, jadi kita beri batasan isian 5. Daftar pustaka ditulis seperti kita menulis daftar pustaka pada karya ilmiah ataupun daftar pustaka pada buku-buku ya. Misalkan buku kurikulum merdeka ini tulis oleh Pak Bambang pada tahun 2021, judulnya BTP Kurikulum Merdeka. Kemudian dicetak di Jakarta oleh penerbit PT Buku Sukses misalnya.
seterusnya. Nah, di sini disediakan lampiran. Yang lampiran ini nanti bisa LKPD ataupun format penilaian yang kita buat. Nah, bisa dilakukan di sini. Misalkan kita mencontohkan, nah ini harus dalam bentuk PDF supaya formatnya tidak mengalami perubahan. Kita lakukan simpan. Nah, di sini sudah langsung muncul ya hasil atau modul ajar yang telah kita buat. Bisa kita lihat di menu CP ataupun di kumpulan modul ajar yang kita buat tadi. Nah, ini yang kita buat tadi. Kita mau cek dari lampiran dulu. Nah, ini lampirannya sudah muncul di sini. Nah, ini harus dalam bentuk PDF, saya ingatkan supaya formatnya tidak berubah. Kalau mau kita cetak, tinggal kita cetak PDF di sini. Nah, cetak langsung. Nah, dihubungkan ke printernya yang langsung atau ke PDF, ataupun kita mau ekspor ke Word. Nah, ini sudah langsung terdownload otomatis di Microsoft Word. Nah, ini. Atau mau kita edit, maka kita akan dikembalikan ke halaman saat kita membuat tadi. Atau kalau sudah siap, misalkan kita mau berbagi ke rekan kita, tinggal kita bagikan di WhatsApp. Jadi Bapak Ibu bisa membagikan langsung filenya, linknya ini downloadnya di WhatsApp ya. Demikian sekilas tentang platform e-modul ajar. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan platform ini. Bisa menghubungi langsung ke pengembang. Nanti data-datanya akan disampaikan di link video yang akan kami bagikan. Demikian, mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.